Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seorang istri dari pondok pesantren di Aceh ya, teman-teman. Ini diduga menganiaya atau melakukan kekerasan ya terhadap seorang santri berinisial T ya, teman-teman. Dimana santri ini diketahui sedang melakukan perbuatan yang dilarang di pondok pesantren, yaitu perbuatan merokok ya. Nah, ini akan kita playkan dulu biar kita tahu cerita aslinya bagaimana. Dan pondok pesantren di Aceh yang siram santri pakai air cabai sudah diamankan pihak berwajib. Baru beberapa hari beredar kasus guru hukum siswa SMP dengan skuad jam sebanyak 100 kali sampai akhirnya meninggal dunia. Kini terjadi kembali. Istri dari pimpinan pondok pesantren di Aceh Barat berinisial NN 40 tahun menyiram santri pakai air cabai karena sang santri diketahui melakukan kesalahan berat berupa merokok. Bukan hanya menyiram dengan air cabai ke tubuh sang santri pun dibotaki karena kesalahan itu. Ya, jadi double killer ya. Abis dibotakin ya, kemudian disiram lagi sama air cabai. Apakah ini hal yang wajar? Kalau dilihat secara secara polos ya seperti itu ya, nampaknya ini udah kelewat batas. Tapi ini harus diklarifikasi juga dari pihak pondok kenapa melakukan hal-hal seperti itu yang pastinya tidak dibenarkan. Ya, walaupun anak itu mungkin berulang kali melakukan kegiatan yang dilarang ya, sudah bolak-balik juga mendapatkan hukuman, lantas geramlah pengurus pondok gitu ya. Apalagi dia ini dalangnya, mungkin ya bisa jadi ya, mungkin ini dia dalangnya yang bisa membuat teman-temannya ikut-ikutan. Makanya dia diberi hukuman yang lebih berat dikatakan daripada santri-santri lainnya. Itu bisa saja terjadi ya gitu. Tapi nampaknya ini cukup keterlaluan hukuman yang seperti ini ya. Kita play lagi. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Ibtu Fahri mengatakan pelaku saat ini sudah diamankan terkait dugaan kekerasan terhadap santri tersebut. Misteri santri di Aceh Barat diduga disiram air cabai dan digunduli. Video viral beredar memperlihatkan T menangis menahan kesakitan di sekujur tubuhnya akibat disiram air cabai. Ya, teman-teman tahu nggak air cabai itu gimana ya? Kalau air cabainya itu murni cabai ya, dia kena di mulut ya. Mulut itu perih ya, perih karena memang ada indera perasa ya, pedas ya gitu. Tapi kalau badan ya, apakah sebegitu perihnya? Saya belum pernah mencoba ini. Ya, karena ibarat mandi cabai ya. Siapa yang mau mandi cabai gitu? Nah, ini apakah selain disiram dengan air cabai itu juga ada pernah bekas-bekas sabetan, itu mungkin menjadi lebih perih lagi ya. Nah, ini harus juga diperjelas nantinya sama penyidik ya. Apa yang sebetulnya terjadi, hukuman-hukuman apa sih yang sebetulnya sudah diterima oleh santri T ini ya, selain hukuman siram cabai ataupun dibotaki rambutnya. Video itu T menceburkan dirinya ke dalam bak mandi, berusaha menenangkan tubuhnya yang perih. Kasus ini bermula ketika sang santri T ketahuan merokok. Tindakan tersebut melanggar aturan pesantren sehingga T dikenai sanksi berupa cukur rambut hingga botak. Setelah diberikan sanksi tersebut, korban diberikan hukuman lagi oleh pelaku dengan siraman air cabai. Akibat peristiwa itu T akhirnya dijemput pulang dan akhirnya untuk menjalani perawatan yang intensif. Misteri ancaman ya, jadi gara-gara disiram cabai ya, ini anak ini ya teman-teman, katanya sampai masuk ke rumah sakit dirawat intensif. Yo, penawar cabai itu biasanya yang manis-manis ya teman-teman ya, ataupun ya setidaknya pakai sabun sabun sunlight ya, kemudian dicuci lah full di setiap badan gitu, di penuh badan gitu. Nah, pertanyaan yang saya nggak habis pikir ini, disiramnya pakai air cabai itu berapa banyak gitu, kok sampai terkapar seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ini harus diselidiki. Jadi jangan jadi bola liar di tengah masyarakat ya teman-teman. Penjara bagi istri pimpinan pondok pesantren di Aceh yang siram santri pakai air cabai.
tak membenarkan kesalahan yang dibuat oleh sang santri T atas kesalahannya karena ketahuan merokok, namun juga tidak membenarkan apa yang dilakukan istri pemilik pondok pesantren karena menyiram tubuh T dengan air cabai. Terkadang hukuman sudah sepantasnya diberikan kepada murid yang melanggar. Namun pendidik juga habis kesabaran karena sang murid kerap kali mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Akibat perbuatan sang istri pemilik pondok pesantren itu, jika terbukti bersalah, NN akan terancam penjara dan dikenakan pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman paling lama 3,6 tahun penjara. Kita berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Ya, jadi saya setuju nggak buat teman-teman semua ya, kasus seperti ini ya. Sebetulnya bukan hanya pada guru dan orang tua, tidak pantas juga menyalahkan sepenuhnya kepada pendidik ya, jika itu terbukti masih sebatas ya bisa ditolerir gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh pengurus pesantren ini harus ada dasarnya, landasannya dulu. Ya, landasannya apa? Apa sih ya yang sudah dilakukan oleh santri T ini sehingga dibuat seperti itulah oleh sang istri pemilik padepokan gitu ya. Mungkin kalau kita bisa berpikir mungkin gini ya. Ini mungkin ya ini pandangannya. Mungkin sang santri sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Sang santri kemungkinan mengajak teman-temannya untuk melakukan itu. Dan adanya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah terikot, si anak inilah biang kerok gitu. Lantas puncak kemarahan daripada pemilik pesantren itulah akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Memang tidak dibenarkan, tetapi ada kalanya di mana orang tua pun bisa berbuat yang lebih parah daripada itu. Ya, tapi nggak nyiram cabai juga ya. Kalau orang tua ya sebatas ya memukul, tapi sampai memar gitu. Nah gitu ya. Jadi barangkali mungkin cabai yang disiram tadi, air cabai yang disiram itu mungkin tidak sadar dia banyak sekali kandungan cabainya. Dipikirnya hanya kobokan air atau apa. Mungkin ya ini harus diselidiki lebih dalam ya. Apakah memang niat, sudah ada niatan atau tidak sengaja. Ini kan harus diperjelas ya teman-teman. Jangan jadi bola liar. Itu sih yang saya ingin sampaikan ya buat teman-teman. Bukan hanya santri, kadang kita sama anak, sama saudara, kalau udah dia terlalu nakal, jahil gitu, selalu melakukan kesalahan, kadang kalau nggak dihukum berat gitu, kadang nggak jera-jera. Ya kayak kasusnya Nia kemarin aja tuh kan udah bolak-balik masuk penjara tersangkanya, keluarganya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau ngukum ya takut kena pelanggaran, kena polisi. Ya jadi karena dibiarin jadinya lebih parah. Nah itu dia, jadi makanya itu harus dilihat dari aspek itu. Tidak membenarkan pihak pesantren, namun alangkah lebih baiknya ini diselesaikan secara damai ya, secara kekeluargaan ya. Air cabai kok di luar fisik, bukan air keras. Jadi kalau misalkan dielap, ya paling ya beberapa hari bisa sembuh. Ya minimal paling enggak pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pondok pesantren gitu sih. Ya sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.